Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat berjumpa kembali dengan LSM Bokesra. Saya mengucapkan welcome to audience, happy and be happy for this time. Dalam hal ini kami akan memberikan tema bahwa Sakatata adalah seorang satria. Mengapa saya memberikan judul itu? Karena Sakatata itu masih muda dan dia sudah menjalani hukuman karena peristiwa 27 Agustus 2016 yang diputuskan hakim. Dia dulunya masih di bawah umur dan sudah keluar dari hukuman dan sudah bebas sekarang, tapi dalam hatinya dia merasa tidak puas karena dia dianggap pembunuh. Dia ingin membuktikan bahwa dia itu dihukum bukan karena pembunuh, bukan karena kejahatan, karena dianggap itu salah tangkap dan tidak benar oleh Sakatata. Maka saya katakan Sakatata adalah seorang satria karena dia satu, jujur, dua, berani, dan tiga, dia rela berkorban melaksanakan hukuman. Ini sifat satria, jujur, berani, dan rela berkorban. Dan karena itu, melihat kasus hukum yang dia alami, dia merasa kecewa karena dia menjalani hukuman. Sebelumnya dia bukan pelaku pembunuhan. Kasus Eki Pina tahun 2016, 27 Agustus 2016 masa silam. Maka dengan itu dia menantang atau istilahnya mengajak Bapak Rudiana untuk sumpah pocong. Dan saya heran ketika saya melihat sumpah pocong yang diadakan di Padepokan di Cirebon dan disaksikan wartawan, disaksikan kuasa hukum Sakatata, dan disaksikan ribuan orang. Sakatata berani, bahkan diberi kain kapan, dimandini, dan dia sumpah pocong itu bukan sumpah sama potong. Sumpah pocong itu sumpah karena demi Allah. Jadi itu suatu tradisi atau budaya yang masih terjadi di Indonesia. Bahkan ada sumpah itu tidak hanya seperti di Solo itu ada sumpah yang namanya dengan dua saling ingin membuktikan benar atau salah, itu di kelenteng. Itu juga terjadi. Mereka yang sumpah ya kalau menjalani sumpah di kelenteng, kalau yang benar ya tetap hidup, yang salah langsung bisa meninggal, sering terjadi itu. Atau beberapa hari terus meninggal itu. Ini kalau Sakatata melakukan sumpah pocong di Padepokan yang didampingi kiai, dan dia dikafani dan dimandiin dan mengucap kata-kata dengan kata demi Allah, demi Allah. Nah, ini bukan demi pocong tapi demi Allah. Ini dipertanggungjawabkan sikap untuk benar atau tidaknya. Sakatata menjalani itu sumpah pocong dan berani, dan sampai dilihat ribuan orang karena dia merasa kecewa dalam hukum yang dia mengalami hukum, walaupun kenyataannya dia merasa tidak salah
maka dia menantang sumpah pocong. Dan memang hukum itu harus ada bukti, saksi, pengakuan, dan petunjuk. Kadang-kadang seperti di Indonesia zaman Orde Baru itu ada itu peristiwa pembunuhan massal itu seperti peristiwa dus, orang mati di jalan digeletakkan, gali mati, banyak gali-gali mati digeletakkan di jalan. Itu mereka, saya anggap itu ya peristiwa itu peristiwa yang ilegal. Karena apa? Satu, mereka tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada pengakuan, tidak ada petunjuk, dan tidak, mereka para gali itu tidak dibawa ke kursi pengadilan. Kok tahu-tahu sudah didus, itu kan menang. Gimana di situasi itu? Kan negara itu harus pakai prosedur hukum. Nah, Tanta ini sudah menjalani sesuai prosedur hukum, tapi masih hatinya belum puas karena dia merasa dipaksa mengaku untuk sebagai pembunuh. Maka dia berani sumpah pocong mengajak Bapak Rudiana, dan itu terlaksana di Padepokan, di Cirebon, dan disaksikan wartawan, disaksikan kuasa hukumnya dan kiai, dan sudah dijalani. Ya, saya salut terhadap Mas Sakatata yang masih muda, jiwanya, rohaninya tinggi. Karena apa? Dia sanggup dan hadir, tidak banyak komentar, dia langsung melaksanakan sumpah pocong. Dan sudah seminggu ini Sakatata saya lihat tidak ada apa-apa. Jadi Sakatata sudah benar, dia tidak mengalami akibat sumpah pocong. Karena sumpah pocong itu bahaya. Banyak kejadian yang sumpah pocong itu langsung meninggal. Kalau yang salah ya salah, benar ya benar. Ini maka saya salut dengan Sakatata, seorang pemuda yang berjiwa satya. Dia melaksanakan sumpah pocong demi memberikan bahwa dirinya itu tidak pelaku pembunuh, karena dia salah tangkap, dianiaya dalam penyidikan. Itu pengakuan Sakatata. Saya salut terhadap Sakatata, semoga hidupnya sehat, penuh berkah, dan penuh semangat, bisa menjadi contoh seorang pemuda yang berjiwa satya. Maka saya menghendaki supaya hukum di Indonesia itu ditegakkan dengan fake-nya. Semua harus lepas dari kejahatan, lepas dari kebohongan. Hidup para pendiri bangsa itu menghendaki bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang berjiwa. Seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya. Jiwa kita harus dibangun bersih, jujur, berani. Kalau semuanya yang dalam lingkungan hukum sebagai hakim yang jujur, hakim yang bersih, jaksa yang jujur, yang bersih. Kalau polisi ya polisi, aparat yang jujur dan bersih, semuanya tidak dipengaruhi oleh uang atau oleh itu adanya mafia hukum. Semoga Indonesia ini kasihan pada generasi muda untuk meneruskan bangsa ini kalau bersikap yang masih tidak ada kejujuran. Bila perlu kita harus berkorban, seperti pada lagu Padamu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri
Indonesia semua, seluruh bangsa Indonesia harus bisa menyanyikan lagu itu dan meresapi, melaksanakan. Padamu negeri kami mengabdi, jiwa raga. Bila perlu kita berkorban demi kepentingan umum. Tidak, akhir-akhir ini sudah ada itu model apa itu, zamane dan keduman ini terus atut dengan karena iming-iming uang sehingga semuanya hancur, tidak menegakkan keadilan dan kebenaran. Demikian. Tapi kata-kata Ronggo Warsito yang mengatakan zamane dan ning sak beja-bejane wong edan isih bejo sing eling lan waspada. Ini kita pegang. Sak beja-bejane wong edan isih bejo sing eling lan waspada. Ini kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menegakkan itu. Kita harus eling lan waspada, artinya kita harus dalam hidup ini menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan melaksanakan KUHP yang baik. Demikian ulasan kami, mohon maaf kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.